Pagi ini, saya berada di sawah Desa Sukadamai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan memberikan informasi yang unik dan inspiratif. Di luas lahan sawah 2 hektar ini hanya dikelola 2 orang tua, dan kabarnya beliau mempunyai 1000 karyawan. Dan ternyata padi yang ditanam bukan sembarangan padi, tapi padi organik. Setiap pagi beliau memulai aktivitasnya ke sawah mengusir hama burung pipit. Jadi di samping saya ini sudah ada petani organik. Beliau adalah Bapak Amin dan Ibu Saoda. Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah Pak ya. Jadi gini Pak, waktu saya jalan-jalan ke minimarket di Kota Bontang, saya menemukan sebuah kemasan yang bagus. Setelah saya lihat itu produknya produk beras padi organik Borneo. Dan setelah saya cari informasi, yang menanam padi itu ternyata Bapak Ibu ya. Masya Allah, ternyata beliaulah yang menanam padi organik teman-teman. Nah, ini sejak kapan sih Bapak menanam padi organik di sini? Sejak tahun 2017. Terus Bapak nanam padi organik, emang tahu dari mana sih Pak Bapak bisa nanam seperti ini? Dari LPB PAMA. Oh, sip. Nah, jadi ini sudah tahun 2017. Sejak tahun 2017 Bapak menanam padi organik. Jadi sekitar jalan 3 tahun Pak ya, Bapak terus belajar tentang padi organik. Jadi ini merupakan hal yang menarik buat kami. Nah, kenapa sih Bapak kok mau menanam padi organik, bukan padi yang lain, padi biasa begitu? Karena organik itu sehat, ramah lingkungan, hemat, hasilnya bagus. Oh, jadi seperti itu Pak. Jadi lebih sehat, ramah lingkungan, hemat, hasilnya mungkin lebih bagus Pak ya. Lebih tinggi mungkin ya anunya Pak, pasarannya gitu ya. Emang bisa menghasilkan berapa panennya Pak? Sempat hampir 4 ton. 4 ton? Ya. Wis 4 ton lumayan Pak ya. Alhamdulillah Pak, 4 ton Pak ya. Ya. Jadi mungkin diperkirakan 80 karung Pak ya. Ya. Segitu ya. Nah, Bapak ini kan menanam padi organik. Terus Bapak menggunakan pupuknya pupuk apa Pak? Seperti rebung, pisang. Oh, sebentar Pak. Ya. Rebung, bonggol pisang. Berarti pupuk alami Pak ya? Ya. Lah berarti Bapak ini anu ya? Ya. Bapak mengelola sendiri, pupuknya buat Ya. sendiri? Aku buat sendiri. Oh, seperti itu. Jadi, Masya Allah teman-teman, Bapak ini dan Ibu ternyata bisa membuat pupuk sendiri. Selain bisa menanam padi sendiri, beliau juga membuat pupuk secara mandiri. Tadi mohon maaf Pak, bahannya apa aja sih Pak buat pupuknya itu? Seperti mol nasi, rebung, bonggol pisang, sama mol keong, sama mol maja. Oh gitu. Maja itu kalau nggak salah buah maja Bu ya? Iya. Yang bulat itu yang di Ya. pinggir sungai? Iya. Oh, sip. Jadi ini merupakan suatu yang menarik ya Pak. Patut kita contoh, ternyata beliau ini hebat. Selain bercocok tanam, beliau juga bisa membuat pupuk secara mandiri teman-teman. Nah, ngomong-ngomong Pak, Bapak kan sudah mengelola padinya ini dengan semangat, serius. Terus Bapak masarkannya kemana Pak? Dijual kemana sih berasnya ini Pak? kita pasarkan beras dibantu oleh LPB PAMA. Oh gitu Pak ya, Alhamdulillah Pak ya. Jadi Bapak ini merupakan mitra binaan dari LPB PAMA Besai Berintah yang berada di Kota Bontang teman-teman. Iya. Jadi terima kasih sekali buat tim LPB PAMA yang telah membantu para petani hingga menjadi lebih sejahtera. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Bapak kan ini usianya, mohon maaf ya Pak ya, usia sudah tua. Setidaknya Ibu dan Bapak ini di usia seperti ini harus istirahat. Minimal nggak usah bekerja. Tapi kenapa sih Pak sampai sekarang masih semangat terus bertani, apalagi bertani organik seperti ini?
Emang Bapak ada yang bantu? Ada yang bantu Bapak? Ada karyawan kah Pak? Aku Ada karyawan. Ada karyawannya? Ada Pak? Jadi Bapak ini berdua aja, berdua Ya. menanam, tapi ada karyawan? ada karyawan Emang karyawan ada berapa Pak? lebih 1.000. 1.000? Ya. Benar Pak itu Ya. 1.000? Iya, 1.000. Astaga, Masya Allah teman-teman. Ternyata Ibu Saoda dan Bapak Amin ini mempunyai karyawan berjumlah 1.000. Karena di luas lahan yang 2 hektar, dia punya karyawan segitu teman-teman. Penasaran teman-teman? Siapakah karyawan dia, karyawan Bapak Amin dan Bapak Ibu Saoda ini yang berjumlah 1.000? Nah oke teman-teman, jadi saya dengan Bapak Amin ini lagi berjalan-jalan di daerah sawahnya ya teman-teman. Nah saya itu masih penasaran teman-teman dengan jumlah karyawannya. Bapak Amin tadi bilang 1.000 karyawan Pak ya? Benar Pak ya 1.000 ya? Benar. Nah sekarang kita mau cari teman-teman siapakah 1.000 karyawannya. Karena saya tadi ngelihat ini kok nggak ada orang. Nggak ada orang Pak. Sebenarnya karyawan Bapak itu siapa Pak? Di capung Oh kecapung. laba-laba. Laba-laba. Oh, ternyata teman-teman, karyawan Bapak Amin ini merupakan serangga teman-teman. Jadi, oh berarti serangga ini yang basmi hama Pak ya? Ya. Kayak kecapung, Ya. laba-laba, tomcat juga berarti Pak Tomcat masuk. juga. Oh teman-teman, jadi di luas lahan yang 2 hektar ini, Bapak Amin ini dibantu oleh jumlah karyawannya 1.000 yang ternyata adalah serangga predator teman-teman. Saya baru paham teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Pak, mana karyawannya Pak ini? Oh ini lagi ditangkap ini teman-teman. Iya, Karyawannya masuk dalam sini dia. iya, masuk ke dalam. Sip. Oke. Oke. Nah, oke teman-teman. Keren bukan hasil interview kita dengan Bapak Amin dan Ibu Saoda. Jadi, Maha Adil Allah yang telah mengatur makhluknya di luar nalar manusia. Jadi dengan bertanam padi organik, kita dapat menjaga ekosistem kelestarian sawah. Dan tidak semua serangga yang ada di tanaman padi itu nggak perlu dibasmi, karena ada sebagian yang menguntungkan para petani. Oke teman-teman, demikian, tetap terus ikuti di channel kami. Ekosistem pertanian di Indonesia yang beriklim tropis sebenarnya memiliki banyak jenis musuh alami yang secara efektif dapat menekan populasi hama. Penggunaan pestisida yang terus-menerus secara berlebihan akan terganggunya keseimbangan alami dengan berbagai konsekuensi negatif lainnya. Oleh karena itu, pengendalian hama dianjurkan secara terintegrasi dengan mengutamakan lingkungan sehat, sehingga insektisida hanya berperan sebagai salah satu komponen pengendalian. Cara ini akan memberi kesempatan kepada serangga berguna seperti musuh alami untuk lebih berperan dalam pengendalian hama. Nah, cara inilah yang dilakukan Pak Amin dan Ibu Saoda untuk memberantas hama padi dengan memanfaatkan lebih 1.000 karyawan, dan ternyata karyawan tersebut adalah serangga predator seperti capung, tomcat, kumbang, dan laba-laba. Predator merupakan golongan makhluk hidup yang paling penting sebagai pengendali kehidupan organisme pada tanaman. Setiap predator akan memakan banyak mangsa sepanjang hidupnya. Predator merupakan organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa serangga hama pada tanaman. Predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya, mulai dari telur, larva, nimfa, pupa, dan imago. Contohnya, di siang hari, laba-laba ini banyak diam, dan di malam hari aktif membuat sarang, dan mangsa yang terjerat oleh sarangnya baru ditangkap serta dimakan. Begitu juga dengan kecapung. Serangga ini sangat gesit memakan hama padi. Jenis serangga yang dimangsa adalah wereng coklat, wereng hijau, wereng punggung putih, dan lalat padi. Jadi, bisa disimpulkan teman-teman, semakin banyak serangga predator, maka pengendalian hama sangat mudah dibasmi. Nah,
Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya masih menikmati keindahan padi organik Bapak Amin dan Ibu Saoda. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa karyawannya yang 1000 itu adalah serangga predator teman-teman. Jadi unik sekali teman-teman, patut dicontoh teman-teman karena lebih alami. Nah, Pak, ini ada orang di sini Pak. Ini karyawan Bapak kah? Pendamping saya. Pendamping Dari- Bapak. ya. Dari mana Pak? Dari tim LP Pama. Oh, ini yang dijelasi Bapak tadi dari tim LPB Pama Besai Berinta Kota Bontang. Mas, boleh ke sini Mas? Boleh Oh, boleh, diperkenalkan dari mana? Namanya siapa, dari mana? Oh iya, saya dari LPB Pama Besar Berinta, nama saya Aji. Nah, ini Mas, tujuannya ke sini ngapain, Mas? Oh iya, Lagi ngapain? saya lagi melakukan pengamatan, Mas. Jadi kita tiap minggu rutin melakukan pengamatan. Oh, seperti itu. Yang Iya. diamati apa, Mas? Oh, banyak Mas yang diamati. Kalau masa vegetatif di awal-awal kita tanam itu yang kita amati tinggi tanaman, jumlah anakan, seperti terus kemudian hamanya, kemudian musuh alaminya seperti apa. Nah, kalau udah di masa generatif sekarang ini karena udah berbuah gini, kita fokus ke ini Mas. Ke jumlah malai produktifnya, kemudian kita juga pengamatan di musuh alami dan hamanya Mas. Karena di masa-masa seperti ini rentan ini hama ini. Jadi kita harus rutin-rutin ini mengamati perkembangan jumlah musuh alami dan hamanya gitu. Terus ini kan bercocok tanam dengan sistem organik. Mm-mm. Ada contoh perbedaannya, Mas, yang padi organik sama padi yang dipupuk dengan kimia? Oh iya, beda banget Mas. Jadi perilakunya aja kita udah beda ya. Oh, gitu. Kalau di kita kan nggak mudah pakai racun gitu. Racun pun harus pestisida nabati Mas. Jadi alami dan itu pun hanya waktu-waktu tertentu Mas. Kayak kondisi kayak sekarang gini kan banyak nih Mas musuh alami. Tadi saya cek aja satu rumpun gini Mas. Ya. Satu rumpun gini ada 2 laba-labanya. Nanti bisa dicek juga Masnya. Ada 2 laba-labanya. Nah, dalam 1 hektar itu kan ada sekitar 60 sampai 80 ribu rumpun Mas. Bayangin tuh berapa laba-laba yang ada di sawah ini Mas gitu. Ratusan ribu mungkin gitu. Itu baru jatuh jenis saja laba-laba, belum lagi yang tomcat. Kemudian ada juga Capung kumbang, capung gitu. Banyak lagi musuh alami yang lain, predator-predator yang lain. Nah, itu semalam aja Mas, kayak laba-laba tadi itu makan hama atau telur ulat itu bisa puluhan, bisa ratusan Mas. Oh, kalau malam mereka itu mencari makan gitu. Jadi kalau ada laba-laba, ada predatornya banyak, kita santai aja, tungguin aja mereka makan, ya hamanya hilang semua Mas gitu. Nah, kalau perbedaan dalam hasilnya kelihatan juga Mas. Nih, ini kebetulan di Bapak Amin ini ada sekitar 2 hektar. Nah, ini yang organik dan ini punya tetangganya Pak Amin yang masih konvensional. Harapannya nanti Pak Amin ini jadi pionir sih. Beliau ini jadi champion, jadi contoh buat teman-teman yang ada di sini karena beliau ini satu-satunya dari hamparan sekitar 40 hektar di sini, beliau baru satu-satunya yang organik. Nah, ini bisa dikatakan sudah berhasil Mas. Sudah berhasil karena prediksi kami dengan kondisi satu rumpun ini bisa sampai 30-40 Mas anakannya. Bisa dicek nanti. Ini ada sekitar 30-40-an. Kita hitung ya. Itu rumpunnya, Mas, ya? Iya, rumpun produktif Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ada 29 Mas. 29 rumpun Iya, ya. Banyak nah sekali. kita bandingin aja sama yang konvensional Mas. Iya. Mohon maaf ya, Ya. ini buat biar tahu aja gitu. Kita bandingin ini yang produktif ya Mas ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Mas. Hanya 19, padahal ini nanam cuma 1 Mas. Nanam 1 bisa 29. Ini nanamnya bisa sampai berapa Pak?
3, 4, 5 ya. Iya, 3, 4, Tapi cuman ada 19. Nah, ini pun belum tentu produktif semua, Mas. Berbeda dengan ini kan udah keluar nih. Iya, iya. Nah, ini bisa berkurang nanti 19 itu bisa berkurang cuman jadi 15 atau 12 yang ada malah produktif seperti ini. Gitu, perbandingannya beda banget, Mas. Jadi kalau organik, kalau yang maksimal seperti ini, harapan kita per hektar tuh minimal dapat 4 sampai 5 ton lah gitu. Karena di sini masih tada hujan dan rata-rata petani itu hanya produksi 1 ton 2 ton, Mas. Paling bagus. Iya, bahkan ada yang cuman 5 karung, 10 karung gitu. Jadi kalau organik ini kita kasih alternatif pilihan buat bapak-bapak petani agar pendapatannya meningkat. Udah harganya juga meningkat, produksinya meningkat, Mas, gitu. Kalau dilihat dari ukuran padinya juga berbeda ya teman-teman. Yang padi dipupuk secara kimia agak kecil, Mas ya. Terus ini agak besar ya. Iya, bener bener sekali, Mas. Bisa kita bandingin. Nah, oke teman-teman, demikianlah hasil wawancara kami dengan Bapak Amin dan Ibu Saoda. Dan terima kasih sekali kepada tim LPB PAMA yang telah mendampingi Bapak Amin dan mendampingi para petani sehingga petani lebih sejahtera. Petani masa depan petani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.